wacana keagamaan kita itu tidak harus naik level, bukan sekadar ngomongin celana itu isbal atau tidak isbal, janggut sunnah atau enggak, janggut sunnah atau tidak, itu cemen sekali, remeh-temeh sekali itu. Ada kadang konyol gini. Ya, ibarat kita berhadap pada suatu pilihan seagama dengan kita, tapi kualitasnya buruk, moralnya buruk. Ada tidak seagama dengan kita, tapi kualitasnya bagus, ya kan? Welcome to Renaissance. Assalamualaikum Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tema seputar politisasi agama. Kayaknya menarik nih. Samping saya juga ada seorang akademisi yang concern pada religious studies, studi-studi keagamaan. Imran Latif, kandidat doktor religious studies dari UGM. Gimana kabar Pak Imran? Baik. Ya, politisasi agama ini kan tandanya agama masih laku sebagai jualan politik. Kira-kira fenomena apa sih itu? Secara sosiologis kita melihatnya. Untuk membaca itu gimana sih? Iya. Kalau kita lihat data Pew Research, itu hampir di atas sekitar 70% orang masih berafiliasi memang dengan agama tertentu. Ya. Masih di urutan pertama Kristen, gabungan Protestan dan Katolik Ortodoks ya. Cuma ada menurut data itu juga di tahun 2075, iya, sekitar tahun 2070 sampai 2075 Islam sudah akan leading. Iya. Ya karena kelahiran, mungkin karena khususnya bagi orang Bugis Makassar kan pakai sarung terus orang Muslim. Iya. Ya karena angka kelahiran yang cukup signifikan. Iya, benar. Ya. Nah, karena orang terikat dengan ini, jadi bagi banyak orang, khususnya bagi kita mungkin di Indonesia ini, agama itu seperti tubuh. Iya. Jadi serangan terhadap agama, terhadap sesuatu yang sakral, terhadap sesuatu yang dianggapnya sebagai dirinya sendiri, itu yang konsep tentang tubuh itu tadi. Jadi serangan terhadap agama dianggap sebagai serangan terhadap diri, terhadap dirinya sendiri. Jadi mungkin orang-orang itu yang terlihat Allahu Akbar, takbir itu sholat 5 waktunya juga tidak benar-benar aman. Bisa jadi ya. Ya bisa jadi. Tapi spirit itu, nah makanya laku sebagai jualan, bagus sebagai jualan. Nah, karena orang merasa terikat dengan itu, jadi itu mungkin menjadi salah satu penanda, dan orang elit-elit yang atau kelompok-kelompok demi kepentingan elektoral melihat sebagai potensi elektoral, itu sebagai potensi memainkan identitas orang, identitas agama sebagai potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai untuk kepentingan tertentu. Tidak harus dalam politik saja sih, ekonomi misalnya jualan tapi pakai labeling agama misalnya kan jadi ada imaji orang kan ada imaji reward and punishment. Jadi semua orang, karena misalnya dalam ekonomi, semua orang mau dianggap saleh supaya kalau dia tidak dapat di akhirat gitu misalnya, minimal oleh komunitas tertentu dia di-recognize. Dianggap benar-benar dianggap dikognisikan sebagai orang yang soleh. Kalau yang lain itu, kalau misalnya kita pakai celana robek-robek datang ke komunitas tertentu atau lewat di bahkan komunitas masyarakat biasa pun kurang sopan, kurang apa. Iya, saya pernah tuh mengalami waktu kuliah mahasiswa dulu. Jumpa sama teman ini celananya robek-robek, rambutnya gimbal. Saya juga pakai baju kos biasa, tiba-tiba kawan itu berpapasan di jalan. Dia mengucapkan Assalamualaikum. Orang pada kaget gitu. Iya, karena tidak ada ekspektasi bahwa dia akan seperti itu karena tampilannya ya. Iya, benar. Jadi agama itu memang sesuatu yang yang sangat paling primordial kali ya. Lebih primordial dari segala identitas yang melekat dalam diri kita, sehingga gampang sekali disulut emosi, sehingga gampang sekali dimobilisasi gitu ya. Iya, betul, karena agama itu tidak selesai dengan, maksudnya semua agama kan punya imaji tentang hereafter, tentang sesuatu yang pasca kehidupan kita ini. Jadi harapan, hopes yang dijual oleh
agama itu bukan dijual, bukan, mudah-mudahan tidak dipahami dalam sense yang negatif, adalah ini bahwa bukan persoalan kehidupan di sini saja, tapi ada harapan tentang ekspektasi tentang masa depan, tentang pasca kehidupan ini ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam segi, saya pikir ini akar yang sangat kuat sekali. Politisasi agama ini bukan sebenarnya sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita lihat misalnya kita ini orang Bugis Makassar, di Nusantara kita termasuk termasuk bangsa yang cenderung terlambat menganut Islam ya. Iya, termasuk 1600-an. Iya. Di Ternate yang lebih timur dari kita, Gorontalo juga jauh lebih. Bahkan Papua Barat lebih duluan. Lebih duluan. Nah, penerimaan kita terhadap Islam itu kan politis sekali. Jadi penerimaan raja terhadap Islam itu politis sekali, karena sebelum Islam raja-raja Sulawesi Selatan itu kan tidak memegang kuasa absolut. Ya. Mereka berbagi peran itu dengan bisu sebagai perantara antara bisu itu pendeta lokal Bugis kuno. Dunia yang propan dengan dunia atas. Nah, datang Islam dan juga Katolik, tetapi katakanlah kita lokalisir menjadi sekadar Islam. Islam datang menawarkan legitimasi politik. Ya, legitimasi politik bahwa raja itu adalah bayangan Allah. Ya, zilullahi fil ar, khalifatullahi fil ar, khalifah pada agama gitu ya, perwakilan Tuhan. Ya, yang jadi, titahnya sama dengan. Ya, betul. Jadi the will of the king is the will of the God. Ya. Nah, dan itu belum lagi misalnya kalau kita bicara dalam konteks saat itu kondisi politik internasional yang memang sementara berpihak. Misalnya di waktu itu Turki Utsmani menguasai Mesyu, jadi ada bisnis Ya, ini menarik ya. Waktu itu kan memang zaman kebesarannya Utsman Turki ya. Mughal sudah agak redup kalau tidak salah waktu itu. Safawi baru mau tumbuh. Turki yang memang waktu itu cukup menguasai. Ya, belum lama kan kejatuhan Konstantinopel gitu ya. Iya. Nah, kalau kita mau tarik juga lebih jauh, terus misalnya apa yang kita sebut sebagai perpecahan Islam ini juga kan pertikaian awalnya bukan problem teologis sebenarnya, karena orang berangkat dari satu komunitas yang sama, gitu kan. Iya. Begitu juga bahkan perang salib sekalipun kita bisa katakan aspek politisnya jauh lebih besar dibanding persoalan teologis itu sendiri, gitu. Teologis hanya menjadi legitimasi. Iya, legitimasi. Karena kan supaya orang merasa bisa terikat dengan ikut dalam gerakan ini dan matinya menjadi berarti kalau dia harus mati, harus punya legitimasi teologis supaya lebih punya makna, dibikinkan semacam argumentasi teologis untuk ini. Tapi kan saya melihat misalnya di Eropa yang pernah mengalami fase di mana pada fase konservatisme agama sampai 1000 tahun lebih ya. Iya. Bahkan kalau tidak salah sampai abad ke-19 itu masih cukup kuat. Nah, sekarang ini kan mengalami titik balik di mana ketika ada yang coba jualan agama, misalnya di Skandinavia itu, coba jualan agama dalam politik, yakin dia nggak akan terpilih misalnya. Tapi kan berbalik, ini berbeda misalnya dengan negara-negara Muslim khususnya, yang di mana isu keagamaan itu masih cukup sensitif. Sebenarnya gelombang itu juga sudah mulai masuk ke Eropa kalau saya pikir. Misalnya kalau kita lihat misalnya kemenangan Trump kemarin. Oh iya. Atau misalnya Macron itu hampir kalah loh oleh gelombang saya karena ketika di awal terpilihnya dia sebagai presiden Prancis. Iya, Macron benar. Nah, jadi sebenarnya bukan pola. Ada memang bukan sesuatu yang khas Islam lah kalau kita India kan juga seperti itu. India juga seperti itu. Jadi kalau istilahnya siapa lagi namanya nih? Ada semacam konservatif turn. Jadi yang menggunakan narasi-narasi keagamaan sebagai jualan politik untuk memantik emosi orang terhadap ini. Jadi memang mungkin masih ada masih ada gap antara pemahaman
keagamaan yang spiritnya kasih itu, Rahman kalau istilah kita dalam Islam. Rahman ini kan sesuatu kasih yang tidak mengenal identitas kan, beda dengan Rahim. Dengan artikulasinya di lapangan. Keagamaan sebagai identitas yang melekat, kemudian diekspresikan pada beragam segmen kehidupan ya, termasuk politik misalnya. Sehingga emosi itu gampang terbakar dan emosi itu bahkan gampang dimobilisasi dengan pendekatan agama sehingga dia laku. Ya. Nah, tapi yang menarik juga sih sebenarnya ya, itu gelombangnya cukup besar. Ya alhamdulillah misalnya di Indonesia itu nggak pernah menang, ya kan? Iya. Ya sejak awal berdirinya Republik ini lah, ya kan? Selalu ada sih kelompok-kelompok itu sampai menjadi kekuatan separatis militer kan, ya DITI misalnya. Tapi nggak pernah menang gitu. Ya mungkin karena sebenarnya orang Indonesia ini sudah sekian lama, sekian berabad-abad terbiasa dengan perbedaan. Cuma menjadi masif kelihatannya ya, melalui media massa yang sebenarnya dalam banyak hal majority kita ini khususnya misalnya orang-orang kampung atau orang-orang yang pakai media sosial sekalipun kan banyak pengguna media sosial yang silent user. Iya, silent user. Nah itu kan bisa kita lihat misalnya ketika ada kelompok tertentu dibubarkan, karangan bunga ke Polri, makasih. Karena sebenarnya orang-orang ini juga diam ya. Jadi media sosial tidak bisa sepenuhnya dipakai untuk indikator menggambarkan ini mayoritas. Kalau kita lihat bisa di grup WhatsApp, saya perhatikan di grup WhatsApp tuh. Kalau tema-tema begini misalnya, ya memang sih grup notifikasi grup itu akan ramai banget. Tapi yakin deh yang komentar 5-6 orang. Padahal anggota grup bisa sampai 50 orang, gitu kan? Ya, berarti memang sebenarnya tidak banyak, tapi ribut ya. Ribut dan produksi wacananya terus lebih banyak tadi silent user. Tapi memang sesuatu yang patut dikhawatirkan. Kalau sekarang mungkin baik-baik saja, tapi untuk jangka panjangnya memang sesuatu yang bagi saya cukup patut dijadikan oleh concern. Karena orang-orang ini maksudnya jiwa militannya cukup tinggi. Ya. Dia sendiri dia berani. Jadi maksudnya penguasaan mereka terhadap media sosial dan bukan penguasaan dalam artian ya, maksudnya aktivitasnya yang cukup banyak sehingga orang ya maksudnya kalau ada teori kalau kesalahan yang diulang-ulang kebohongan yang diterima sebagai kebenaran. Nah ini cukup mengancam karena pola-polanya sudah mulai kelihatan. Maksudnya banyak bahkan akademisi sekalipun yang kelihatannya ketika dia beragama dia tidak bawa spirit, dia beragama sepertinya menjadi innocence gitu, maksudnya dia tidak bawa spirit akademiknya, spirit intelektualnya yang dia pakai misalnya kalau dia sebagai dosen, dia sebagai peneliti, dia sebagai apa gitu, sebagai alumni perguruan tinggi, ketika dia bersentuhan dengan wilayah-wilayah keagamaan. Jadi ya dan saya pikir problematis juga ini, maksudnya mubalik kita itu jarang yang multidisiplin. Ustaz. Jadi mereka tidak bisa membaca fenomena itu. Misalnya kita melihat misalnya orang seperti sangat kurang mubalik dengan kapasitas seperti misalnya Habib Ustaz Quraish Shihab yang bisa memahami, punya pemahaman kultural, Gus Dur punya dimensi keilmuan sosiologis, orang-orang seperti Gus Dur yang punya wawasan keilmuan yang beragam, tidak melulu wawasan sosial lah sebenarnya. Wawasan sosial. Ya tidak harus bawa belajar tapi secara akademik nggak mesti, tapi punya wawasan sosial. Ya, punya wawasan sosial yang cukup luas sehingga dan ini kan juga memang masalah kenapa karena
kebanyakan topik kita itu apa ya, topik-topik tentang agama, khususnya kenapa menjadi itu tadi, kita kembali mengapa emosi keagamaan menjadi begitu mudah dipantik, karena memang tidak ada produksi wacana keagamaan yang kritis. Jadi semua acara-acara keagamaan, bahkan televisi, bahkan di YouTube sekalipun, kebanyakannya ngomong tentang law, tentang hukum, tentang syariat, ketaatan syariat. Nah ini kan yang dilahirkan tadi ya, misalnya ketika hendak memformalisasi agama dalam sebuah sistem politik, sistem sosial, kan itu ayat surat Al-Maidah selalu diulang-ulang. Wa man lam yahkum di ayatillah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasikun. Kan itu selalu diulang-ulang. Jadi kalau kita tidak menerapkan hukum Allah, ya kita ini kafir, zalim, dan fasik kan? Ya. Ya. Itu kan selalu pendekatan agama kan selalu didekati dengan pendekatan hukum, sehingga ini memantik spirit, wah, tidak sempurna nih keislaman kita kalau Islam ini belum menjadi sistem. Kira-kira gimana itu? Ya, apa yang sistem itu kan sesuatu apa ya? Itu memang debatable, tapi kan bahkan tidak ada sistem yang pakem menurut saya sepanjang pengamatan kita misalnya. Kalau sistem itu dimaknai sebagai negara misalnya, itu sesuatu yang tidak ada pakemnya, tidak ada pakem khususnya, karena Rasulullah misalnya tidak bikin negara Islam. Orang sahabat-sahabat pasca dia juga proses dia sampai pada jabatan khalifah juga berbeda-beda. Abu Bakar beda, sampai Umar beda, sampai Ali beda. Iya, sampai misalnya bikin kerajaan ya, Umayyah dan Abbasiyah misalnya, dan seterusnya kerajaan, dan seterusnya lebih kerajaan. Nah, Nabi kan tidak pernah mengklaim diri sebagai raja gitu dalam pengertian yang absolut, yang menurunkan hanya karena garis keturunan, bukan karena potensi yang terdapat di dalam diri orang. Nah, kembali ke politisasi agama ya. Isu yang tetap selalu ada dalam setiap momen suksesi, isu agama itu sensitif misalnya. Ya, tadi dikatakan ya ini berbahaya juga dalam jangka panjang. Kira-kira gimana itu untuk ya kalau saya sih pribadi menganggap bahaya bagi kebinekaan. Ya, bahaya bagi integrasi bangsa yang bineka ini. Kira-kira sebagai ya kalangan muda ini gimana sih sebenarnya untuk merespons atau berupaya untuk mengeliminir hal-hal seperti ini, bahaya ini? Mungkin kalau saya kuncinya perjumpaan. Jadi biasanya yang sampai ke kita itu tentang komunitas yang berbeda, tentang orang yang berbeda dengan kita, hanya sebatas stigma. Kita tidak pernah ada usaha yang sedikit lebih untuk misalnya memverifikasi. Jadi stigma itu diterima sebagai kebenaran. Jadi misalnya, dan ini juga kan kelihatan gitu, misalnya kita ini pola hidupnya, pola tinggalnya itu masih tinggal di segregatif, engklep, kantong-kantong. Jadi orang misalnya kalau di sini orang Toraja itu tinggalnya di Kampung Sama, Abdullah Desirua gitu. Orang Cina tinggalnya di mana gitu. Jadi sehingga anak-anak kita tidak punya pengalaman perjumpaan dengan yang lain. Nah, persoalannya, Ustaz, itu diafirmasi oleh program pendidikan. Nah, yang kita bisa harapkan, sebagai media yang masif untuk menangkal ini kan jalurnya pendidikan ya, semua orang akses itu loh. Katakanlah 80% anak Indonesia mengakses pendidikan sampai SMA gitu, atau misalnya 30% anak Indonesia sampai perguruan tinggi gitu misalnya. Nah, program-program di perguruan tinggi itu tidak punya program yang yang membuat orang mengalami perjumpaan. Jadi misalnya pendidikan agama itu ya kecuali misalnya program-program studi tertentu yang memang konsennya di perbandingan agama tapi kan kita butuh semua, tidak hanya orang-orang yang konsen di pendidikan
lintas iman misalnya. Tapi juga anak-anak kita yang lain atau adik-adik kita yang lain juga butuh pengalaman perjumpaan. Jadi bagaimana misalnya pendidikan agama itu nggak usah dibungkus secara dogmatis. Nggak usah dibungkus dengan dogmatis, tapi dibungkus dengan pengalaman perjumpaan dengan komunitas yang berbeda. Bisa misalnya UIN bekerja sama dengan sekolah teologi atau bekerja sama dengan Muhammadiyah, bekerja sama dengan universitas-universitas negeri yang misalnya kayak kalau di sini UNM, Unhas bikin semacam program ini dan menjadi mata kuliah wajib. Iya. Nah, kembalilah ke politisasi agama ya. Ini kan selalu menjadi jualan yang terus menerus, dan ya secara bagi kita yang berpikiran tentang keutuhan dan integrasi bangsa ini membuat risau. Lah, tadi sudah disebutkan ada beberapa hal ya, misalnya banyak perjumpaan. Tapi kan ada hal yang ini sudah punya legitimasi teologis. Bahwa agama itu kan aturan yang lengkap, harus diterapkan secara formal dan lain sebagainya lah gitu kan. Ya kan? Ada spirit itu, bahwa dalam fakta sejarahnya itu selalu, kalau di negara ini selalu kalah kan. Pasca reformasi misalnya kita lihat gelombang upaya untuk menerapkan kembali kepada 7 kata yang hilang di Piagam Jakarta, tapi mentok gagal. Dalam 4 kali amandemen gagal. Tapi kemudian perdaisasi syariat juga sudah mengalami kelesuan gitu ya. Kira-kira apakah ini sebenarnya sebatas semangat yang naik turun, ada momen yang kemudian bangkit lagi, atau memang ini ada agenda besar di balik politisasi agama ini? Tentu kalau dikatakan apakah ada agenda yang atau besar, hidden agenda ada hidden agenda, tentu kita berasumsi bahwa kita ini kan bagian dari satu dunia yang besar yang saling terkoneksi. Dan fakta seperti itu, meskipun belum kejadian, nauzubillah, kalau kejadian di sini, bahwa memang ada semacam proxy war yang saudara-saudara kita di Timur Tengah mengalami itu, dijadikan negaranya dijadikan sebagai proxy war. Tentu mungkin butuh penelitian lebih mendalam untuk kemudian sampai pada klaim tertentu tentang untuk membuktikan ada hubungannya dengan agenda global gitu. Ya, agenda global, agenda yang lebih besar dibanding sekadar politik elektoral gitu misalnya. Tapi bahwa kemungkinan itu ada, ya sangat mungkin, karena kita kan berada di dunia yang terkoneksi semua, unlimited. Jadi yang penting juga ini kan persoalannya, maksudnya kita menjadi mudah dijadikan sebagai proxy war kalau pemahaman keagamaan kita bahkan terhadap agama kita itu tidak di-upgrade. Iya, jadi kan gitu misalnya tadi Perda, seolah-olah menjadi muslim yang kafah itu harus perda gitu, atau harus membenci yang lain. Memang kan memang ada ya, kalau itu kan tadi argumentasi teologisnya, tapi kan argumentasi teologis seperti itu sangat mudah dipatahkan dengan argumentasi teologis yang lain. Misalnya tentang isu toleransi. Jadi memang ada yang disebut, bagi saya ya, ada yang disebut dengan red line. Sesuatu yang memang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya kalau kita baca misalnya surah Al-Kafirun. Iya. Al-Kafirun itu kan bicara tentang red line. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, itu kan red line-nya pada persoalan akidah. Ya, bahwa saya tidak menyembah yang kau sembah. Tetapi dia tidak bilang, di ayat yang lain kita dikatakan kalau orang lain yang berbeda dengan kau itu tidak memerangi kamu, maka wajib bahkan dalam taraf tertentu wajib bagi kita menjaga kehormatannya sebagai sesama manusia. Siapa yang menghidupkan satu manusia seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Jadi ini pemahaman-pemahaman seperti
pemahaman-pemahaman yang seperti ini kan apa namanya? Sesuatu yang masih dipahami oleh orang-orang seperti kita. Yang peneliti agama, orang yang memang masih konsen di bidang itu. Tapi belum menjadi kesadaran common masyarakat. Sehingga begitu yang berbeda itu seluruhnya dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar lain. Iya, ancaman terhadap akidahnya. Wah, lemah sekali argumentasi keimanan kita kalau eksistensi orang dia nggak ngapa-ngapain dianggap sebagai ancaman kan. Nah, ya berarti ini upgrading pemahaman. Nah, itu tadi makanya saya bilang wacana keagamaan kita itu tidak harus naik level, bukan sekadar ngomongin celana itu isbal atau tidak isbal, janggut sunnah atau enggak, janggut sunnah atau tidak, itu cemen sekali, remeh-temeh sekali itu. Kadang konyol gini. Ya, ibarat kita berhadap pada suatu pilihan seagama dengan kita, tapi kualitasnya buruk, moralnya buruk. Ada tidak seagama dengan kita, tapi kualitasnya bagus, ya kan? Ya, tapi kalau dia masuk ke perusahaan pemimpinnya presiden mau-mau aja dia. Iya, kan? Itu ambigunya di situ, maksudnya. Tidak harus kan selalu ini namanya muamalah, pasti kita bertemu dengan orang yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, dan tidak ada larangan untuk bergaul sepanjang bukan yang red line tadi itu. Atau memilih pemimpin kan, misalnya diperhadapkan pada pilihan seagama tapi tidak layak menjadi pemimpin dengan berbagai asumsi ya, dan tidak seagama tapi layak menjadi pemimpin. Karena kan ada semacam kekonyolan gitu, kok identitas agama menjadi alat preferensi untuk memilih seorang pemimpin kan. Itu aneh ya, bahwa kita diperhadapkan pada dua calon nih. Satu tidak seagama dengan kita tapi kualitasnya layak, integritasnya bagus. Ada calon seagama tapi ya kualitas dan integritasnya dipertanyakan, profesionalismenya dipertanyakan, tapi kan umumnya masih menggunakan agama sebagai preferensi. Pokoknya seagama deh. Gitu ya. Tentu itu kita akan ngomong dalam wacana lokal ya, maksudnya kalau misalnya pertanyaannya dibalik, bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita yang di Eropa yang tidak punya privilege seperti itu? Yang pasti dia tidak akan bisa atau di provinsi tertentu, di kota tertentu. Jadi bahkan kalau kita mau tarik sebenarnya itu tadi kan tidak ada sistem yang pakem. Tidak ada sistem yang pakem, dan juga orang akan berdebat tentang, akan banyak perdebatan misalnya tentang apa sih yang disebut dengan aulia gitu. Jangan sampai kata ini dipakai juga dalam konteks politis. Jadi jadi misalnya kalau saya boleh bilang, ketika hadis ini dipakai oleh kawan-kawan kita misalnya dari Syiah, aulia ini tidak dipandang sebagai pemimpin, tapi ya dibanding sebagai orang dekat. Ada hadis itu yang sering digunakan oleh teman-teman Syiah, mangkuntu maulahu waliyun maulah. Nah, ini kan tidak dipahami sebagai pemimpin dalam pengertian absolut. Nah, kenapa tiba-tiba kalau di dalam konteks yang lain, Nah, yang ditunjuk ini saat itu kan sahabat Nabi yang memang punya potensi. Nah, sementara di tempat lain digunakan itu sebagai sesuatu yang seolah-olah harus sebagai pemimpin, dibanding tentu banyak argumentasi lain tentang kata aulia itu. Jangan menjadikan orang lain sebagai auliamu itu. Ya sih, sebenarnya kalau saya melihat konservatisme dan tekstualisme pemahaman ya, sehingga menimbulkan militansi keagamaan yang cenderung kepada sikap yang eksklusif, bahwa hanya boleh saya, kami, tidak ada mereka gitu loh. Nggak boleh mereka gitu. Kayaknya ya memang sih solusinya perjumpaan dan ngupgrade kembali secara pemahaman keagamaan kita, wawasan keagamaan kita dengan pendekatan yang sedikit lebih kritis. Bahwa agama bukan cuma hukum. Tapi spektrum agama tidak cuma hukum. Bahwa salah satu spektrum agama ya hukum itu benar, tapi tidak satu-satunya. Dan alhamdulillah kan channel ini, Renaissance ini kan berusaha itu ke situ. Concern kami memang ke situ. Bahwa menghadirkan agama itu sebuah spektrum yang indah gitu. Bukan cuma tunggal tapi berbagai macam warna yang kita coba sajikan. Nah, terakhir ini Pak Ustadz, politisasi agama ya. Indonesia kan pada tahun 45 coba keluar dari polemik itu dengan menghadirkan Pancasila. Meskipun Pancasila ini apa sih?
bukan sekuler, bukan agama, itu kan juga akhirnya menjadi bukan-bukan. Iya, bukan ya. Iya, Benar. Indonesia bukan negara sekuler, tapi ada Kementerian Agama ya. Indonesia bukan negara sekuler, Indonesia bukan negara agama, tapi ya tidak menjadi hukum pidananya masih mengafirmasi hukum pidana Belanda misalnya kan, hukum pidana konvensional lah, Iya. tidak pada hukum berbasis agama tertentu, kita sebut saja Islam. Nah, kira-kira konsensus awal dari para founding father kita menghadirkan Pancasila sebagai jalan tengah, menurut Ustadz efektif nggak sih dalam konteks Indonesia ini ya? Saya pikir masih sangat relevan ya dengan kondisi saat ini yang memang itu kan dibangun dari kontrak sosial yang melalui debat yang panjang dan mempertimbangkan konteks kebinekaan orang Nusantara pada saat itu, orang Indonesia lah kalau katakanlah. Karena kan kebinekaan kita, orang Indonesia itu kan binekanya berbeda dengan katakanlah Amerika ya, yang mengusir suku-suku asli. Kalau kita kan memang kita sepakat untuk menamai diri kita sebagai Indonesia gitu loh. Karena mungkin ada perasaan yang sama, kedekatan, ikatan historis yang sama, kultur yang dekat. Nah, ini mungkin yang dilihat dan saat ini masih sangat terasa gitu. Nah, makanya bagi saya Pancasila ini merupakan jalan tengah. Makanya kan organisasi terbesar kita, khususnya organisasi Islam terbesar kita, dua NU dan Muhammadiyah, juga masih melihat Pancasila, membaca Pancasila sebagai solusi kontrak sosial yang masih sangat efektif dalam menyikapi perbedaan keagamaan di Indonesia. Karena Indonesia kan memang Islamnya mayoritas, tetapi di beberapa provinsi kita minoritas. Kita minoritas. Di Selatan saja kan misalnya ada dua kabupaten. Nah, ini kan bisa ini bukan persoalan agama, ini persoalan menjaga integritas harmoni sebagai manusia, sebagai bangsa ya. sebagai sebuah bangsa. Jadi dan itu sesuatu yang dianjurkan agama, saya pikir. Paling terakhir nih. Ya. Sepakat nggak kalau dikatakan politisasi agama itu justru menodai agama sih? Seperti kata puisinya Hendra ya, jika agama menjadi lencana politik, maka erosi agama akan terjadi. Sepakat nggak itu? Kira-kira dengan pernyataan itu? Sebenarnya kita harus clear dulu, maksudnya kan tidak ada kata yang netral. Iya. Jadi politik itu kan tidak selalu bermakna buruk. Tetapi dalam banyak hal memang banyak yang buruk sih. Iya. Nah, dan ini sudah politisasi agama itu menurut saya bahkan sudah diindikasikan oleh Tuhan di dalam Quran bahwa kan kita kan banyak sekali membaca ayat-ayat yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Jadi memang sudah politik agama ini apa mereka memperjualbelikan ayat-ayat Tuhan dengan harga yang apakah kitab-kitab Tuhan apa dan lain-lain dengan harga yang kecil sekali yang kalil. Apa itu bahkan dunia ini pun kan kecil. Jadi kalau kita hanya untuk kepentingan tertentu, kepentingan sesaat ya sesungguhnya ya seperti yang kita tadi bukan hanya menodai agama sebenarnya, itu sebenarnya menghancurkan agama ya, sedang mengejek Tuhan gitu loh dalam arti tertentu karena sedang menghina Tuhan karena menjadikan itu sebagai bukan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Oke, Sobat Renaissance, ada sebuah perkataan dari Ibnu Rushd ya. Jika ingin menghancurkan sebuah agama, maka giringlah orang-orang bodoh untuk membela agama tersebut. Nah, ini sangat konteks sebenarnya dengan politisasi agama. Jangan sampai semangat kita, militansi kita, bukan berkontribusi untuk menegakkan agama, tapi sebaliknya, meruntuhkan agama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.